Menteri Keuangan Sri Mulyani secara tegas membantah bahwa automatic adjustment, yakni pemblokiran otomatis anggaran kementerian atau lembaga pemerintah yang mencapai 50,2 triliun pada masa kampanye, tidak ada hubungannya dengan bansos. Soal automatic adjustment mengemuka setelah Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menanyakan hal itu kepada Menteri Keuangan dalam sidang sengketa Pilpres. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini saya memang mencoba mencari tahu. Ternyata peraturan-peraturan terkait dengan hal itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Nah di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang APBN itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu, apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment, benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya. Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa yang mulia hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E. Dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni
mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sekaligus juga membantah tudingan banyak pihak, terutama dari kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud, bahwa pemerintah menggunakan anggaran bansos secara ugal-ugalan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Prabowo Gibran, Man of Our Time.